semuanya. Pertama-tama kami ingin mengenalkan diri kami. Nama saya Bagas Ibnu Fariziat Miko, NIM saya E1111911024 dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional, dan ini teman saya. Saya Jessica Zulfaida dengan NIM E1111911005, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Oke. Kedua, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami dalam mata kuliah Politik Luar Negeri dengan nama Sir Hardy Alunazar. Sir, semoga selalu senang menonton video ini ya. Oke, pada video kali ini kami akan melakukan tanya jawab atau Q&A seputar politik luar negeri. Oke, dimulai dari saya yang akan menanyakan saudara JJ. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan mengapa studi mengenai politik luar negeri harus bersifat multidisiplinasional. Oke, silakan saudara JJ menjawab. Jawaban saya, karena dalam studi politik luar negeri yang menyangkut berbagai bidang keilmuan disiplin lainnya seperti politik, ekonomi, sosiologi, dan psikologi, sifat multidisiplin tidak dapat dihindari karena objeknya yang sangat luas dan kompleks, menyangkut berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Terus, giliran saya yang akan menanyakan pada saudara Bagas, bagaimana pendekatan strategis dan global dapat menjelaskan perkembangan studi mengenai politik luar negeri. Jadi dalam pendekatan strategis ini menjelaskan bahwa berpolitik, seorang aktor HI pastinya ingin mencapai suatu tujuan tertentu demi kepentingannya masing-masing. Nah, dalam proses mencapai tujuannya, pasti seorang aktor HI ini akan mempertimbangkan tindakannya dan menghindari permasalahan-permasalahan yang ada, seperti bertentangan dengan aktor HI lainnya. Kemudian untuk pendekatan globalnya, di sini menjelaskan bahwa dunia internasional secara tidak langsung sangatlah berkaitan antara satu sama lain. Maka dari kedua itu dapat disimpulkan dalam studi mengenai politik luar negeri bahwa kondisi dunia internasional yang menjadi panggung aktor HI akan selalu berubah-ubah mengikuti zamannya. Maka aktor HI pun akan menyesuaikan dirinya dengan mempertimbangkan tindakannya untuk menghindari terjadinya permasalahan. Baik, untuk sekarang pertanyaan yang nomor 3, maksud saya nomor 2, untuk saudara JJ, bagaimana proses generalisasi terbatas dapat berubah menjadi generalisasi yang bersifat universal? Generalisasi memberikan deskripsi yang lebih canggih dan luas tentang suatu fenomena, dan dengan generalisasi yang melandasi kegiatan menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Generalisasi terbatas atau generalisasi tingkat rendah terbatas pada kelompok atau aktor subnasional dalam kurun waktu yang singkat. Dan generalisasi bisa berubah saat fenomena diciptakan di berbagai kurun waktu secara universal yang berlaku untuk semua masyarakat atau sering disebut dengan asas atau hukum. Selanjutnya, untuk Bagas, jelaskan beberapa tujuan dari proses studi komparasi dalam kajian politik luar negeri. Baik, salah satu tujuan studi komparasi dalam kajian politik luar negeri adalah agar dapat membandingkan kekuatan sebuah negara dengan negara lainnya. Maksudnya, tidak setiap negara mempunyai kekuatan yang sama atau power yang sama. Maka dari itu, studi komparasi bisa saja menjadi suatu acuan negara untuk memperbaiki kekurangan di bidang-bidang tertentu agar dapat memperbaiki
tingkat kekuatan negara tersebut. Sebagai contohnya, saya ambil Indonesia melakukan studi komparasi terhadap Amerika dalam bidang pertahanan laut. Indonesia melihat Amerika yang memiliki kapal berjenis destroyer, maka Indonesia dapat mencontoh Amerika dengan membeli kapal berjenis destroyer tersebut untuk digunakan kepentingan kepentingan Indonesia, seperti dalam mengatasi yang namanya illegal fishing. Itu jawaban dari saya. Baik, pertanyaan yang ketiga untuk saudara JJ. Sebutkan dan jelaskan dua jenis epistemologi dari studi politik luar negeri. Yang pertama itu adalah konstruktivis, yakni dapat mengakumulasi pengetahuan yang valid tentang dunia. Dan yang kedua adalah positif, peranan ide, pengetahuan bersama tentang dunia internasional. Para analis politik atau politik luar negeri cenderung menggunakan pendekatan positivis karena mereka juga memilah kajian dalam level analisis data. Selanjutnya, Bagas, jelaskan level analisis individu dalam politik luar negeri. Oke, jadi dalam level analisis individu yang dimaksud adalah pemimpin atau pembuat kebijakan dalam suatu negara, sehingga analisis level individu berfokus pada individu pemimpin. Level analisis individu ini berangkat dari pandangan realisme yang menyatakan bahwa negara adalah satu-satunya aktor dalam sistem internasional. Dalam hal ini, peran individu sebagai pengambil keputusan atau pemimpin tidak dianggap sebagai representasi dirinya sendiri, melainkan dianggap sebagai representasi negaranya. Hal ini dikarenakan pemimpin dalam merumuskan dan memutuskan suatu kebijakan pasti didasarkan pada kepentingan nasional negaranya. Oke, selanjutnya untuk saudara JJ, pertanyaan yang keempat, jelaskan hubungan antara pendekatan dengan variabel yang menjadi indikator kepemimpinan individu dalam kajian politik luar negeri. Dalam kepemimpinannya, individu dituntut harus bisa menganalisis kepribadiannya sendiri, karena kepribadian sangat mempengaruhi kinerja dari seorang individu, khususnya dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam kajian bidang politik luar negeri. Saya mengambil contoh seperti seorang presiden dari Indonesia, yakni Jokowi. Jokowi dituntut haruslah menjadi seorang presiden yang sangat pintar untuk dalam mengambil keputusan yang menentukan bagaimana masa depan Indonesia tersebut, gitu, Bagas. Untuk nomor selanjutnya, sebutkan dan berikan analisis contoh dari fenomena unit analisis individu dalam fenomena hubungan internasional saat ini. Baik, contohnya ya, saya ambil di sini contohnya keputusan Donald Trump untuk membunuh Qasem Soleimani, seorang jenderal besar dari Iran. Dapat dilihat di sini, Trump sebagai seorang pemimpin, keputusannya sangatlah berpengaruh besar bagi negaranya. Trump melihat keputusannya itu adalah sangat benar baginya karena ia ingin melindungi negaranya dari serangan besar-besaran oleh Iran yang akan dilakukan oleh Qasem Soleimani. Namun, dikarenakan Trump bertindak sendiri sesuai kepribadiannya tanpa ada sistem keyakinan dari rakyat ataupun lembaga pemerintahan untuk menentukan keputusannya, hal ini justru dapat berpotensi memicu konflik internasional di mana Iran dapat melancarkan kembali serangan ke Amerika. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bagi saudara JJ, sebutkan dan jelaskan sejumlah karakteristik yang mempengaruhi politik luar negeri. Karakteristik yang mempengaruhi politik luar negeri yang saya ketahui itu ada 3. Yang pertama, setiap negara menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Yang kedua,
kebijakan tersebut berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu internasional. Dan yang ketiga, kepentingan nasional terbentuk dari kepentingan domestik bagi negaranya sendiri. Terus, kembali lagi untuk pertanyaan Bagas. Jelaskan hubungan antara sistem keyakinan dengan atribut kepribadian individu dalam proses pengambilan keputusan. Baik, sini saya menjelaskannya bahwa kepribadian individu seorang pemimpin sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Karena di sini setiap keputusan juga berdasarkan kepribadian atau sifat si pembuat keputusan tersebut. Apabila lain pembuat keputusannya, lain pula hasil keputusan yang akan dibuat. Dan sistem keyakinan di sini berguna untuk menentukan baik atau tidaknya sebuah keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan. Jadi bisa dianggap sebagai pengawasnya. Oke, saya di sini mengambil contoh, misalnya apabila kebanyakan rakyat memandang keputusan Jokowi itu benar, maka keputusan tersebut dapat dijalankan sehingga kedua faktor ini dapat saling mempengaruhi. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bagi saudara JJ itu adalah jelaskan bagaimana kedekatan hubungan antara Indonesia dan Cina masa pemerintahan Joko Widodo. Berat. Komitmen nyata kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif membuat hubungan keduanya, yakni Indonesia dan Cina, terjalin semakin erat, terutama dalam hal kerjasama investasi, perdagangan, dan pariwisata. Saking dekatnya hubungan Indonesia dan Cina, keduanya mengusulkan ide poros maritim dunia milik Indonesia dengan jalur sutra maritim milik Cina. Saking dekatnya kedua negara tersebut, Bagas. Nah, kembali lagi, Bagas bisa menjelaskan nggak sih, apakah kedua negara dengan dinamika yang berbeda ini saling mampu mempengaruhi satu sama lain? Oke, saya akan menjelaskannya. Tentu saja itu sudah pasti bisa untuk mempengaruhi keduanya, karena dua negara dengan dinamika yang berbeda akan menerapkan cara atau proses yang berbeda pula JJ untuk mencapai suatu tujuan atau suatu kepentingan demi negaranya masing-masing. Misalnya kita lihat dari kasus perang dagang Amerika dengan Cina. Pada awalnya, Amerika mengenakan tarif 25% untuk impor komoditi baja, dan 10% untuk komoditi aluminium dari semua pasok, bukan hanya Cina saja. Ya, bukan hanya Cina saja, dengan harapan dapat membuat perekonomian AS atau Amerika Serikat mengalami surplus, karena sebelumnya mereka mengalami defisit yang sungguh besar. Dan tetapi dari kebijakan ini, Cina tidak menyukai kebijakannya. Lalu Cina pun merespon atau membalas dengan menaikkan sekitar 50 miliar impor dari AS untuk Cina. Jadinya kedua negara tersebut pun saling membalas dengan meningkatkan tarif impornya masing-masing. Sehingga dari peristiwa ini membuat hubungan antara Amerika dengan Cina semakin memanas dan merenggang. Oke, JJ, pertanyaan selanjutnya untuk JJ adalah bagaimana hubungan Indonesia dan Cina dalam bidang investasi? Jelaskan. Cina itu merupakan salah satu mitra penting bagi Indonesia, khususnya di bidang investasi. Baik, JJ. Investasi yang dilakukan oleh Cina di Indonesia mencapai 2,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 16,2% dari total investasi asing di Indonesia. Itu hasil selama 6 bulan pertama di tahun 2019 yang saya baca. Cukup Ya, tinggi besar juga ya, tinggi ya. investasi yang ditanamkan ke Indonesia ini. Benar. Bagas, kalau jelaskan bagaimana sikap Indonesia terkait klaim Cina atas Laut Cina Selatan. Oke, ini sungguh-sungguh besar karena
dari dulu selalu dapat konflik ini bagian Laut Cina Selatan. Baik, dalam menghadapi permasalahan ini, Indonesia sendiri mengambil tindakan tanpa adanya tawar-menawar demi menjaga kedaulatannya sendiri. Karena apabila terjadinya tawar-menawar, sama saja secara tidak langsung Indonesia mengakui bahwa daerahnya ada terjadinya persengketaan. Dan Cina sendiri pun dapat mengambil kesempatan tersebut untuk mengambil daerah perairan Natuna. Tindakan tawar-menawar tersebut diperkuat, tindakan tanpa tawar-menawar tersebut pun diperkuat oleh perkataan PBB yang tidak mengakui klaim Cina karena secara historisnya ini perairan Natuna telah ditetapkan berdasarkan UNCLOS atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut PBB tahun 1982. Dan menurut saya apa yang dilakukan Indonesia tersebut sangatlah tepat. Kemudian apabila Cina tetap melanggar peraturan yang ada, maka Cina sendiri bisa saja dimasukkan ke Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut. Oke, pertanyaan terakhir untuk saudara JJ. Jelaskan kepentingan Indonesia atas negara Cina, serta jelaskan juga kepentingan Cina atas negara Indonesia. Kepentingan Indonesia atas negara Cina. Bagi Indonesia, Cina merupakan negara dengan kekuatan nasional yang lebih besar, akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah atau middle power bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Cina. Adapun politik luar negeri Indonesia terhadap Cina lebih memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok di tengah-tengah ketidakseimbangan kekuatan tersebut. Sedangkan bagi Cina atas kepentingannya di Indonesia itu lebih condong ke arah untuk menguasai negara Indonesia. Wah, apa tuh? Seperti kasus di Filipina yang tentang listrik itu. Oh ya. Itu kan listriknya dikuasai oleh Cina dengan cara investasi. Tidak menutup kemungkinan juga hal yang sama juga akan terjadi di Indonesia. Karena kita tahu sendiri kalau Cina tuh banyak menginvestasi di Indonesia. Oh ya, benar juga nih. Oke teman-teman, selesai sudah tanya jawab tentang politik luar negeri hari ini. Saya Jessica Lufaida. Saya Bagas Innovarezi Jatmiko. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Jangan